salah satu yang memotivasi saya untuk masuk ke politik itu adalah Mas Wali Kota Solo. Udah nggak butuh uang toh, ya butuh Mas. Ya saya tetap butuh, tapi udah cukup kan? Insya Allah cukup lah itu untuk sampai anak cucu cukup. Ya udah, waktunya kamu siap. Yang sebenarnya itu belum pernah dilakukan secara formal oleh teman-teman PSI sejak berdiri dari tahun 2014. Dan selama ini kan partai ini selalu dibenturkan dengan PDIP, tapi ketika waktu kita bertemu ngopi bareng itu sebenarnya cair, semuanya tidak ada masalah. Semua ini hanya masalah tentang komunikasi yang kurang, yang dimana jadi salah paham antar partai. Dan yang kedua adalah nanti habis insya Allah kami juga sudah merencanakan untuk bertemu dengan Partai Gerindra, yang dimana juga sudah mengusung capres Pak Prabowo, kalau tadi PDIP Pak Ganjar. Kami di sini ingin memberi apa ya, kayak semangat, nggak semangat juga sih sebenarnya, lebih ke memberi apa yang kami anak muda bisa beri, seperti yang kami inginkan adalah politik bergembira, politik yang santun dan santuy. Jadi kenapa itu kami bertemu, bersosialisasi dengan partai-partai yang besar, supaya politik ini kan pesta demokrasi, yang dimana harusnya pada senang-senang semua, tidak ada yang saling menghujat. Karena apa yang terjadi di 2014, 2019, saya juga kan merasakan sendiri. Saya dulu di keluarga disebut ini itulah, PKI lah, apalah, kan kami menghindari itu. Jadi salah satu yang PSI inginkan adalah politik gembira yang selalu kami berikan ke masyarakat, supaya di pemilu 2024 nanti ketika sudah selesai bertanding, ya mereka harus saling bersanding. Karena mau gimana pun semua ini itu nanti untuk kepentingan seluruh masyarakat di Indonesia. Jadi nggak usah lah pakai ada isu-isu seperti itu lagi kayak dulu. Udah santai-santai aja. Saya juga sudah meminta ke teman-teman PSI yang bisa dibilang dulu striker semua, udah ayo jadi back dulu aja kita. Jadi back dulu, kita main dengan politik yang santun dan santuy kalau kita nyebutnya, supaya balik lagi di pemilu 2024 nanti narasi kami selalu menjadi pemilu damai, pemilu yang dimana yang menang ya alhamdulillah, yang kalah tetap harus siap untuk mendukung yang menang. Itu saja. Selamat siang Mas Kaisang, nama saya Ivan. Saya berumur 17 tahun dan pertanyaan saya sih simpel. Kelas 3 SMA. Pertanyaan saya simpel. Bagaimana sih cara membangun semangat anak muda biar lebih peka terhadap politik yang bersih buat Indonesia? Ini mau yang simpel atau yang ribet? Simpel. Untuk politik yang bersih, datang ke pemilu di TPS, langsung datang ke TPS di pemilu nanti di Februari 14 Februari 2024 nyoblos kita. Simpel. Agak ribet sedikit. Mau agak ribet sedikit, gabung bersama kami untuk bisa merubah ataupun memperbaiki regulasi-regulasi yang ada, supaya Indonesia jauh lebih baik ke depannya. Apalagi
masih umur 17, nanti kan selalu kita canangkan adalah 2045 Indonesia Emas. Umur berarti udah umur berapa itu ya? Udah 30-an ya itu ya, udah hampir 40. Mungkin udah punya anak. Jadi apa yang kita perbuat sekarang itu sebenarnya bukan cuma buat kita aja, tapi buat anak cucu. Itu aja sih. Selamat siang Pak Ketum. Oke, pertanyaan yang saya sampaikan adalah pertama, nama Yasser Rizky Pratama Kota Barat, pengurus dari Sekretaris Solmed Depok DPD Dewan Persaudaraan Daerah Kota Depok. Saya mau bertanya, bagaimana motivasi Mas Kaisang dalam ikut politik terjun? Kan kita kan tahu nih, tiba-tiba Mas Kaisang mau join ibaratnya ke login PSI dan mendapatkan posisi tertinggi sebagai ketum PSI termuda lagi di Indonesia saat ini. Pertanyaan dong, ini buat memotivasi kita sebagai anak muda. Kita sebagai anak muda harus melek politik. Kita jangan ibaratnya pilih yang tua-tua gitu. Tua-tua dalam arti kan selanjutnya kan anak muda yang harus memimpin. Kita lihat negara tetangga pun, Thailand, Singapura itu sudah mulai bergerak. Saatnya Indonesia harus juga ikut. Gimana arah Mas Kaisang? Yang pertama sebenarnya saya ini sudah jatuh cinta sama PSI sudah lama, dan kebetulan juga waktu orang mungkin melihat saya, oh ya ini baru join langsung ketum, padahal saya sebenarnya sudah berbicara itu sudah lama sekali dengan teman-teman di PSI. Cuma waktu itu saya bilang untuk sekarang mungkin waktunya belum tepat, karena mau gimana pun saya punya investor, saya punya tanggung jawab ke mereka. Nah setelah saya selesai, saya akan join di PSI dan menjadi ketum. Tapi sebelumnya salah satu yang memotivasi saya untuk masuk ke politik itu adalah Mas Wali Kota Solo. Jadi beliau ngomong ke saya, kamu udah nggak butuh uang toh? Ya butuh Mas. Ya saya tetap butuh, tapi udah cukup kan? Insya Allah cukup lah itu untuk sampai anak cucu cukup. Ya udah, waktunya kamu siap. Jadi hanya dengan selentingan kecil dari Mas Wali Kota itu kayak membuat saya, kamu harus bantu teman-teman kamu. Selama ini memang kamu di perusahaan udah bantu banyak orang, cuma bantu palingan berapa sih kamu? 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 orang. Indonesia itu warganya ada 270 juta loh, itu kamu cuma berapa persen aja. Kamu kalau nanti mau itu di pemerintahan ataupun partai, kamu bisa berbuat jauh lebih banyak, dan kamu bisa membuat teman-teman di PSI bisa membuat regulasi yang dimana itu menguntungkan masyarakat, yang bisa membuat ekonomi lebih baik. Mungkin nanti ada bisa kayak BPJS gratis yang dicanangkan oleh teman-teman PSI. Jadi BPJS bukan berdasarkan iuran, tapi berbasis kewarganegaraan. Dan saya rasa itu sangat memungkinkan. Cuma hitung-hitungannya saya di HP, biar nggak buka HP. Cuma butuh berapa ya? 68 T ya. Ini biaya klaim BPJS tahun 2022 itu 130 triliun. 2022 pemerintah membayar BPJS PBI Kartu Indonesia Sehat itu 62 T. Artinya hanya dibutuhkan itu tadi yang dari pemerintah nambahin 62. Jadi yang dibutuhkan itu sebenarnya cuma 68.
68 misalnya kita yang dari cukai rokok ditinggiin sedikit aja atau apapun lah pajak dinaikin sedikit aja, itu kita semua sudah bisa untuk di BPJS bisa berbasis kewarganegaraan. Tapi memang pasti ada yang selalu ngomong BPJS sekarang aja bayar pelayanannya begitu begini, ya itu mau harus diperbaiki, bukan hanya masalah BPJS gratis saja. Kan kita tidak hanya ngurusin BPJS gratis, tapi juga nanti pelayanan yang ada di rumah sakit itu juga harus diperbaiki juga, supaya apa, teman-teman kita, saudara-saudara kita di luar sana itu bisa mendapatkan pengobatan gratis. Jadi tanpa iuran pun mereka bisa langsung mendapatkan pengobatan. Tapi yang kedua tuh ya, saya udah ngomong banyak jadi lupa saya. Oh udah ya, oh cuma satu ya, oh ya udah. Alhamdulillah. Bagaimana strategi Mas Kaisang sebagai ketua umum supaya PSI bisa lolos di parlemen dengan ambang batas kalau salah 4%? Itu apa saja strategi yang akan dilakukan supaya bisa lolos? Dan tadi juga kan pertanyaan yang kedua ingin penegasan lagi soal arah dukungan dari PSI. Itu. Oke. Terima kasih. Dan Mas siapa tadi? Edi. Mas Edi, silakan. Untuk strategi saya sudah bilang berkali-kali itu rahasia. Nanti partai yang lain pada ngikut semua, terus nanti kalau semua ambil suara kami. Jadi kami nggak akan ngasih tahu strategi kami apa. Tapi yang pasti kami akan memenangkan dan masuk ke Senayan supaya kami bisa melanjutkan dan melakukan perbaikan yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya. Untuk capres belum, masih lama tuh, masih seminggu. Nah, soulmate juga belum. Kita nunggu soulmate. Nah, kita belum ada arah capres. Enggak. Siapa itu bilang gitu? Saya cuma bilang kalau mau arahnya kemanapun ya terserah. Balik lagi, kalau kami kan kepentingan saya untuk di PSI, saya akan tanya aspirasi ke teman-teman PSI di DPP, DPD dan DPW semuanya mau mengarahnya kemana. Bukan berarti ketika ada Pak Wali Kota ada di situ saya langsung arahkan ke sana, tidak seperti itu. Dan bukan berarti saya mendukung. Kemarin ada yang dari mana itu? Ya, dari udah itu awalnya dari berita satu tapi sudah dirapat. Saya nggak ngomong kayak gitu. Tapi itu nggak ada dukungan Kalimantan, nggak ada Mbak? Enggak. Menunggu karena pengen menunggu aja, kan juga buru-buru buat apa? Gak ada, maksudnya mau nanti kita last minute atau sekarang pun kan juga sama aja, gak ada beda. Pemilunya masih di Februari, jadi saya rasa ya balik lagi teman-teman di PSI juga udah mas, kita nggak perlu buru-buru juga. Gak ada pertimbangan sambil apa namanya nanya teman-teman, nanya aspirasi seluruh elemen lebih baik PSI itu kemana. Mas CNN, silakan. CNN. Perkenalkan, saya Noval dari CNN. Mas, mungkin saya ada dua pertanyaan. Yang tadi kan Mas Kaisang juga udah singgung bakal ketemu sama Partai Gerindra ya Mas. Nah ini dijadwalkan kapan gitu? Apakah besok mengesahkan saham balang atau bagaimana? Itu satu. Dan kedua, tadi Mas juga sempat singgung soal nasib dari Mas Gibran itu ditentukan. Soal satu lagi soal opsi partai jomblo gitu ya Mas. Kalau mengacu kepada pemilu ini kan partai peserta pemilu yang tidak memutuskan mendukung siapapun itu bisa disanksi untuk nggak ikut di pemilu selanjutnya. Nah kalau dari Mas Kaisang sendiri ini bagaimana ya Mas soal itu? Mungkin dua pertanyaan itu Mas. Terima kasih. Terima kasih Mas Noval dari CNN. Untuk apa namanya pertemuan dengan Gerindra sudah ada
Nanti tunggu aja, nanti yang ngumumin biar Pak Sekjen aja kapannya. Terus yang kedua tadi apa? Lupa banget saya. Soal opsi partai. Oh, opsi partai jomblo. Enggak. Kita untuk pemilu kali ini kita nggak jomblo. Kita ada pilihan, cuma nanti sabar. Oke, terima kasih. Ada lagi? Pertanyaan Mas, ini kan masih menunggu putusan MK gitu. Nah, ini apakah langkah PSI untuk bergabung ke antara Pak Ganjar atau Pak Prabowo ini untuk menunggu putusan MK yang juga kan ini akan menentukan nasib Mas Gibran? Ya sih, pilihan kita balik lagi, pilihan kita itu berdasarkan aspirasi dari teman-teman DPD, DPW, DPP semua, bukan menunggu hasil MK. Oke, cukup. Udah ya? Oke, terima kasih ya. Ayo makan-makan.